Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak doakan semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu ya. Nah, kakak mau kasih pertanyaan nih. Hari ini hari apa? Iya betul, hari Minggu. Tapi pada hari ini adalah hari yang spesial loh. Kenapa? Karena kita semua merayakan Paskah. Nah, Paskah itu apa sih? Ya, jadi Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga baik-baik aja di rumah. Nah, sekarang kakak mau nanya, hari ini hari apa? Ya benar, hari ini hari Minggu. Tapi di minggu ini kita dan teman-teman semua merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Kalian adik-adik ada yang tahu nggak hari ini itu hari apa? Ya benar, hari Minggu. Tapi di hari Minggu ini ada yang istimewa loh. Kira-kira apa yang istimewa? Ya benar, sekarang itu hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya adik-adik. Tadi udah disapa sama Kak Samuel, Kak Levi, dan Kak Carlo. Seneng ya adik-adik kita akhirnya bisa ketemu lagi lewat video. Walaupun memang sih kita nggak bisa ketemu dulu ya di sekolah minggu karena situasi kondisi saat ini yang memang kita dilarang untuk berkerumun adik-adik. Apalagi beribadah di tempat gereja kita adik-adik. Nah saat ini kita harus tetap taat ikuti aturan. Tapi jangan khawatir, kita bisa ketemu lagi lewat video ya kan. Kita bisa beribadah bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman. Tapi memang lewat video itu agak kurang enak ya adik-adik. Tapi kita nggak boleh nyerah, nggak boleh semangat, nggak boleh malas. Kita harus semangat. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan, tanda cintanya Tuhan. Nah, kalau sudah tahu, ayo kita lakukan sekarang. 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yuk adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi lagu Tanda Paku. Sekarang kita mau nyiapin hati kita nih buat dengerin firman Tuhan, buat siapkan hati kita dan buat hati kita semakin dikuatkan. Yuk kita siapin Alkitab, siapin tempat untuk adik-adik menaruh Alkitabnya, atau adik-adik boleh di pangku juga nggak apa-apa. Yang penting kita siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Siapa yang belum siap Alkitabnya? Pasti udah siap ya. Yuk kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu itu. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu,
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita dari kitab Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Nah, di ayat 1 tadi ada berapa orang adik-adik? 3. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka mau pergi ke kubur Yesus. Tapi sebelum pergi ke kubur Yesus, mereka membeli rempah-rempah dulu. Nah, di tengah jalan mereka berpikir, siapa nanti yang akan gulingkan batu itu? Nah, setelah mereka berpikir, di ayat 4 ternyata mereka diberitahu adik-adik. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, ternyata mereka diperlihatkan bahwa batunya sudah terbuka adik-adik, sudah tidak tertutup lagi. Dan mereka melihat kubur itu. Lalu kita masuk ke ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Nah, ternyata ketika kuburnya terbuka, mereka langsung bergegas masuk ke dalam untuk melihat jasad Yesus tersebut. Tetapi bukan jasad Yesus yang mereka temuin, malah mereka bertemu dengan seorang muda yang menggunakan jubah putih. Lanjut ayat 6 ya adik-adik. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, orang muda tadi itu malah memberitahu kepada perempuan tadi untuk tidak boleh takut adik-adik. Untuk bahwa jasad Yesus itu bukannya hilang, tapi sudah bangkit. Nah, di ayat 7 dan 8 kita baca yuk. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, melalui peristiwa yang tadi kita baca sama-sama adik-adik, kita diingatkan adik-adik bahwa kebangkitan Yesus menghilangkan kecemasan kita seperti yang kita alami saat ini adik-adik. Di mana-mana setiap hari kita mendengar berita tentang virus corona atau COVID-19 itu adik-adik, yang semakin hari bertambah banyak yang meninggalnya. Nah, kita pun tidak boleh ikutan takut, tapi kita harus berpengharapan karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat menyelamatkan kita adik-adik. Jadi kita juga tidak boleh khawatir. Walaupun di awal kita punya rencana pengen pergi-pergi kemana-mana, tapi sekarang kita tidak boleh kemana-mana. Nah, kita harus tetap bersabar adik-adik. Suatu saat nanti Tuhan akan memberikan waktunya yang tepat untuk kita bisa kembali lagi kumpul di sekolah minggu. Adik-adik bisa sekolah, mama papa bisa kerja, bahkan kakak pun juga bisa kerja. Nah, saat ini kita berada di rumah masing-masing dulu ya. Dan ibadahnya pun kita juga di rumah lewat video. Tapi gak apa-apa, hari ini kan kita udah ketemu. Jadi semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Dadah.
Hai adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat aktivitas berikut ini. Koin ini seumpama diri kita yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah dosa yang selalu berada di sekitar kita. Lalu membuat kita masuk ke dalam dosa. Kemudian datanglah Yesus Kristus ke dalam dunia, membawa terangnya untuk menyinari dunia. Ia disalib dan mati untuk membebaskan kita dari dosa. Hai adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video tentang aktivitas, di mana aktivitas tadi menunjukkan bahwa kita itu sebagai manusia yang berdosa. Kita punya banyak masalah, kita punya banyak persoalan, tapi Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah diselamatkan sama Tuhan, bukan berarti kita harus mengulanginya lagi, tetapi kita harus menjadi anak yang semakin berbuat baik, berbakti sama orang tua dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap standby di rumah, jangan kemana-mana. Kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sepanjang kami beribadah minggu ini ya Bapa, di hari Paskah ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami nyanyikan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, menyampaikan kabar berita yang baik pula untuk orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka semua juga tidak merasakan ketakutan, dan kami sama-sama berpengharapan bahwa semuanya ini bisa kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Halo adik-adik kelas 1, selamat Paskah semuanya. Sampai jumpa.